Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan memulai pembelajaran ilmu tafsir dari awal ya. Yaitu materi pertama tentang pengertian dulu. Apa itu tafsir, apa itu takwil, tarjamah maupun ilmu tafsir. Baiklah, sama-sama kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Oke, kita mulai dengan materi pertama yaitu tafsir. Kata tafsir berasal dari kata fassara ya. Fassara yufassiru tafsiran. Bermakna itu memiliki makna menjelaskan al-idah atau menyingkap al-kasyaf. Atau bisa juga dimaknai sebagai mengungkapkan makna yang terdapat pada sesuatu. Ya, bisa berupa bahasa ataupun hal-hal yang lain yang perlu didefinisikan atau dijelaskan. Dalam kitab Lisanul Arab, kata fassara ya, bermakna kashful muqattah, itu membuka sesuatu yang tertutup. Maka tafsir berarti mengungkapkan makna yang dimaksud dari lafaz yang muskil. Berarti ini tafsir didefinisikan sebagai mengungkapkan makna dari sebuah bahasa, dari sebuah lafaz yang sifatnya muskil atau susah dipahami. Seperti yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 33, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan mereka tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Jadi kata tafsir di sini artinya berupa penjelasan yang terperinci. Ar-Raghib Al-Asfahani ya, dalam kitabnya Mu'jam Mufradat Al-Alfazil Quran mengatakan bahwa al-fassar atau fassara al-fasru memiliki kemiripan makna dengan as-safru, seperti kemiripan lafaz keduanya. Kata al-fasru digunakan untuk menjelaskan makna yang perlu penalaran, sedangkan as-safru digunakan untuk menampakkan benda-benda atau al-a'yan yang dikenali dengan panca indera. Seperti ungkapan safaratil mar'ah an wajhiha, yaitu perempuan yang membuka tutup mukanya, tutup wajahnya seperti itu. Kata tafsir sering diartikan sebagai al-idah wal ibanah, penjelasan dan keterangan ya, dari kata bayyin ya, al-ibanah. Ketika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, akan kita dapatkan bahwa makna tafsir adalah keterangan atau penjelasan makna ayat Al-Quran atau kitab suci lain sehingga jelas maknanya. Sedangkan tafsir Al-Quran adalah penjelasan terhadap ayat Al-Quran yang sulit dimengerti maksudnya oleh para mufassir. Ya, jadi ada pengertian bahwasanya tafsir itu adalah penjelasan dari lafaz-lafaz yang muskil, yang susah dipahami. Sedangkan ilmu tafsir menurut beberapa ulama diantaranya satu itu Abu Hayyan Al-Kufi As-Sufi, Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan ya, Al-Kufi As-Sufi atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hayyan, mengatakan tafsir huwa ilmun yubahasu an kaifiyatin nutqi bi alfazil Quran wa madlulatiha wa ahkamiha al-ifradiyati wa tarkibiyati wa ma'aniha allati tahmilu 'alaiha halatut tarkib wa tatimatin lidzalik. Itu ilmu yang mengkaji tentang tata cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, petunjuk-petunjuknya maupun
hukum-hukumnya, ahkamiha, baik secara kata tunggal atau dalam susunan kalimat atau frase, dan makna-makna yang mungkin dikandungnya dalam kalimat dan kesempurnaan semua itu. Sedangkan menurut Az-Zarkashi, tafsir almun yu'rafu bihi fahmu kitabillahil munazzal ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas ilmu Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Sedangkan menurut Imam Az-Zarqani, almun yubahatsu fihi 'anil Qur'an min haitsu dilalatihi ala muradillahi ta'ala biqadri taqatil basyariyah. Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an dari segi dilalahnya sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menurut kemampuan manusia. Nah, jadi dari beberapa penjelasan di atas, ya dari beberapa definisi di atas, tafsir itu penjelasan atau keterangan tentang makna ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan ya melalui penjelasan yang terperinci sehingga orang mampu untuk memahami ya, maksud dan pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Berikutnya kita akan membahas tentang takwil. Ya. Takwil berasal dari kata al-aul dengan makna kembali, seakan-akan mengembalikan sebuah ayat pada makna-makna yang dikandungnya. Seperti pada Quran Surah Al-A'raf ayat 53, yauma ya'ti ta'wiluh. Pada hari itu bukti kebenaran akan tiba. Atau berasal dari kata al-iyalah, yaitu pengendalian, seolah-olah orang-orang yang melakukan takwil itu mengendalikan suatu pembicaraan dan menempatkan makna pada tempatnya, atau bermakna al-mal, yaitu tempat kembali atau kesudahan. Dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 82, dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Ini kisah tentang Nabi Khidir dan Musa. Ya. Menurut istilah, takwil adalah memalingkan pengertian suatu lafaz dari makna yang rajih, makna asalnya, kepada makna yang marjuh, yaitu makna yang diinginkan sesuai dengan gramatikal bahasa atau susunan bahasa yang terdapat dalam ayat tersebut. Karena adanya dalil yang mengikutinya. Karena ya, disesuaikanlah dengan persamaan-persamaan katanya. Sarful ladzi anil ma'na ar-raji ila ma'nal marju li dalilin yaqtarin. Pengertian ini dijelaskan oleh ulama mutakhirin. Jadi menurut ulama mutakhirin ya takwil memalingkan pengertian lafaz dari makna asli kepada makna yang diinginkan, makna rajih kepada makna marjuh. Sedangkan menurut ulama mutaqaddimin, takwil itu sama dengan tafsir. Ya takwil ya tafsir ya sama. Makanya rata-rata penulisan judul-judul kitab itu ya takwil bukan tafsir pada ulama-ulama mutaqaddimin. Dari penjelasan di atas ya dari definisi itu dapat kita pahami bahwasanya ulama-ulama mutakhirin lebih banyak menekankan takwil pada penggunaan akal manusia terutama dalam ilmu kebahasaan. Makna ini diambil dari kata memalingkan atau saraf. Melakukan penafsiran dengan banyak memberikan peranan akal ini kemudian berkembang menjadi kegiatan tafsir bil ra'yi. Kata tafsir dan takwil menjadi dua istilah yang populer yang kemudian tafsir dikenal dengan pengertian menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan riwayat tanpa mengesampingkan pemikiran. Sedangkan takwil menjelaskan ayat Al-Qur'an melalui pemikiran dan rasionalitas tanpa mengabaikan periwayatan.
Contoh takwil bisa dilihat pada Quran surah Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu takut kepada Allah, kepada Rabb-nya dari atas mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada Tuhan mereka. Nah, kata min fawqihim, dari atas, itu kan sesuatu yang belum bisa dicapai oleh akal manusia kalau ingin dipahami secara kebahasaan. Maka dari itu dilakukanlah takwil ya. Ketika menjelaskan ayat di atas ya, menurut ulama salaf kita tidak tahu maksud dari min fawqihim itu. Jadi kita serahkan sepenuhnya makna tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap beriman bahwasanya Allah itu ya Rabb yang menguasai langit dan bumi. Jadi ya dimanapun keberadaannya, ya, kita tetap beriman bahwasanya Allah itu ada. Sedangkan menurut ulama khalaf, kata min fawqihim adalah dari ketinggian dan kebesaran. Jadi maksud dari ayat di atas adalah para malaikat takut dengan ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Berikutnya tarjamah. Ya. Tarjamah menurut bahasa adalah salinan dari satu bahasa ke bahasa lain atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan menurut istilah, tarjamah adalah mengungkapkan perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain atau memindahkan suatu perkataan dari bahasa pertama ke dalam bahasa kedua dengan tidak merubah semua kandungan, makna, dan maksud awal. Nah, tarjamah ini dalam bahasa Arab itu terbagi kepada dua, terutama dalam Al-Quran. Yang pertama namanya tarjamah harfiah. Tarjamah harfiah ini yaitu memindahkan dari bahasa pertama kepada bahasa kedua, baik dalam aturan atau gramatikal susunan kalimatnya. Jadi memindahkan flow ya antara satu kata dengan makna lain. Jadi dari bahasa Indonesia atau dari bahasa Arab dipindahkan kepada bahasa Indonesia yang sama padanan katanya, yang dianggap sama padanan katanya. Misalkan kata kalam ya, dalam bahasa Arab itu dipadankan dengan perkataan dalam bahasa Indonesia. Al-Quran sebagai kalamullah yang diungkapkan dengan bahasa Arab, jika terjemahkan ke bahasa lain maka tidak diperbolehkan terjemah itu disebut kalam Allah, karena kalam Allah hanya menggunakan bahasa Arab. Dan disitulah letak kemukjizatan Al-Quran, pada bahasa Arab bukan pada terjemahnya. Maka terjemah macam ini meskipun penterjemah menguasai ilmu kebahasaan yang baik, menguasai uslub-uslub dan susunan kalimatnya, tetap juga tidak mampu mengungkapkan makna yang terkandung di dalam lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua itu ada tarjamah tafsiriyah atau maknawiyah, yaitu mengalihkan atau memindahkan bahasa pertama ke bahasa yang lain ya, tanpa terikat dengan susunan bahasanya, gramatikal bahasanya. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang tidak mungkin semuanya bisa dialihkan ke bahasa lain, ya, bahasa ajam. Karena dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan dzukul lughah atau sense of language, ya, atau kekayaan bahasa. Ungkapan bahasa yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa lain kecuali dengan memahami bahasa Arab tersebut. Jadi ada beberapa konsep-konsep yang terdapat dalam bahasa itu yang memang harus dipahami secara utuh dan tidak bisa diungkapkan dengan menggunakan bahasa lain. Jadi ketika kita mengatakan itu ya sudahlah, itu ya, tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Ini memang harus dipahami. Kalau mau ya ditafsirkan, bukan diterjemahkan. Contohnya pada kata al-mustaqim pada Quran surah Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Kata mustaqim di sini secara terjemah itu diartikan lurus, tapi dalam konsep bahasa Arab kata istiqomah
itu tidak hanya memiliki makna lurus ya, melainkan juga memiliki makna yang lain seperti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh ya pada sesuatu, pada iman ya, dan menyembah hanya kepada Allah. Jadi untuk mengungkapkan makna yang terdapat dalam kata mustaqim itu atau istiqomah itu ya maka diperlukanlah tafsir, tidak cukup hanya dengan terjemahan. Berikutnya syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penterjemah. Jadi bagi orang yang ingin menerjemahkan Al-Quran ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Harus mengetahui bahasa pertama dan bahasa lainnya, baik dari segi gramatika maupun uslubnya. Kedua, harus mengetahui karakteristik dari kedua bahasa tersebut, mengetahui ciri khasnya, mana kata-kata yang harus diterjemahkan, mana yang tidak boleh diterjemahkan. Harus menjaga ketepatan makna dan maksud dari bahasa asal, menggunakan redaksi dari bahasa terjemah tertentu dan tidak keluar dari makna bahasa asal. Seperti itu. Yang terakhir yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah sarana atau alat untuk memahami isi Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan ilmu tafsir ini juga merupakan bagian dari ilmu Al-Quran. Karena ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran itu saling keterkaitan satu sama lain. Ya. Jadi untuk memahami Al-Quran ya salah satu caranya memerlukan ilmu tafsir. Dan untuk menggunakan ilmu tafsir itu juga harus menggunakan kerangka-kerangka yang terdapat dalam ilmu Al-Quran. Ya, seperti asbabun nuzul, muhkam mutasyabih, ilmu munasabah, maki wal madani. Nah, jadi ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran ini merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Kemudian kemuliaan ilmu ini kemudian menjadi bagian dari kemuliaan Al-Quran. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan ilmu manusia yang paling awal untuk diraih adalah tafsir Al-Quran. Kemuliaan suatu produk itu tergantung pada kemuliaan objeknya. Tukang emas lebih mulia daripada tukang samak kulit karena objek yang pertama adalah emas sedangkan yang kedua adalah kulit hewan. Emas dan perak lebih mulia daripada kulit hewan dan dapat juga bergantung pada keutamaan tujuannya. Jadi yang disebut dengan ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk mengungkapkan, menjelaskan makna-makna dan pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan tentunya ilmu ini juga sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah ditentukan oleh ulama-ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Adapun perbedaan tafsir dan takwil, ya, ini ada beberapa hal yang menjadi perbedaan sesuai dengan buku yang sedang kita baca. Pertama, tafsir itu berkenaan dengan hal-hal yang bersifat umum atau ayat muhkamat. Sedangkan takwil berkenaan dengan ayat-ayat yang bersifat khusus. Seperti ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang muskil. Tafsir lebih menekankan pada pendekatan melalui riwayah atau tafsir bil maksur. Sedangkan takwil itu lebih kepada pendekatan dirayah atau tafsir pendekatan bil ro'i ya, dengan keilmuan. Tafsir itu menerangkan makna-makna yang tersurat, sedangkan takwil menerangkan makna-makna yang tersirat. Seperti itu. Sedangkan perbedaan antara tafsir dan terjemah, kalau terjemah itu memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa yang lain, sedangkan tafsir itu adalah menjelaskan makna yang terdapat dalam suatu lafaz atau suatu kalimat atau suatu bahasa yang digunakan oleh seseorang ketika ingin menyampaikan maksud dan pesannya. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Seperti itu.
Jadi dia tidak hanya memindahkan bahasa saja, tapi juga menjelaskan isi kandungan dan pesan-pesan serta maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kesimpulannya, ya baik tafsir, takwil, dan takwil itu merupakan salah satu cara ulama dalam menjelaskan makna-makna dan pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran sehingga bisa dipahami dan ditangkap oleh orang-orang yang membaca kitab tafsir tersebut. Nah, dengan begitu kita bisa dengan mudah melakukan dan mengamalkan apa saja yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran tanpa harus meriset lagi, mencari lagi. Jadi kita cukup baca kitab tafsir, kita pahami, dan kemudian kita amalkan. Karena dalam kitab tafsir itu sudah lengkap semuanya ya. Mulai dari penjelasan bahasanya sampai tata cara pengamalannya. Bahkan kesejarahannya pun juga sudah dibahas di sana. Oke, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Kalau terdapat kesalahan silahkan dikoreksi. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Saya tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.